Dunia dilanda musibah, semua menjadi gelisah. Tapi kau memberi harapan, berkabar tak peduli bahaya. Tak ada yang lebih kuat bila hati telah bertautan. Tak ada yang lebih indah selain cinta yang diperjuangkan. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh sivitas Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta yang terkasih. Selamat berjumpa dalam tayangan langsung ibadah kampus UKDW pagi ini, Senin 5 Oktober 2020. Cuplikan puisi yang dibaca tadi berjudul Selain Cinta, karya Muhari Wahyu Nurba yang ditujukan kepada para sukarelawan yang hingga hari ini terus berjuang bahu-membahu dengan para medis untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di daerah mereka masing-masing. Kepedulian mereka akhirnya kini menjadi inspirasi renungan kita pada hari ini. Kita berharap bahwa kita juga bisa menemukan bentuk sumbangsi nyata bagi lingkungan tempat tinggal kita masing-masing agar pandemi COVID-19 ini bisa berangsur-angsur kita kendalikan. Mari memuji Dia, hai anak-anak muda dan belia. Pujilah Sang Pencipta yang setia melihara ciptaannya.
sia-sia maksud Sang Pencipta. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Pencipta, yang menari bersama dengan kami ciptaan-Mu, gerakanlah kami untuk menghadirkan pemulihan bagi dunia ini melalui nyanyian, doa, dan firman yang menyapa kami pada pagi hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman-Mu menggerakkan kami untuk memiliki hati yang berbelas kasih, menyatakan kebaikan bagi sesama dan seluruh ciptaan. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kiranya ini menjadi doa kita bersama. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35. Injil Yesus Kristus menurut penulis Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35 yang menyatakan demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah firman Tuhan. Kepada Bapak Dr. Insinyur Sri Suwarno M. Engineering MSc Teol, kami persilakan.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara warga Duta Wacana yang saya hormati. Kita semua mesti mengenal istilah di masyarakat yaitu wasiat. Wasiat adalah nasihat, kemudian petunjuk, dan mungkin saran dari orang-orang yang akan meninggal dunia. Dan wasiat itu biasanya lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih diingat oleh orang-orang yang diberi wasiat. Nah, Bapak Ibu yang dihormati, yang saya hormati, ayat-ayat yang kita baca tadi, kalau kita mengikuti kronologi yang ditulis oleh penulis Injil Yohanes, boleh disebut sebagai wasiat Tuhan Yesus kepada para murid. Karena waktu itu kejadiannya sore hari atau malam hari ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus beserta para murid sedang makan malam gitu, perjamuan malam, dan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kemudian saat itu selanjutnya Yudas pergi untuk mengkhianati Tuhan Yesus, dan setelah Yudas pergi itulah Tuhan Yesus memberikan wasiat ini kepada ke-11 murid yang lain. Kita sebut wasiat karena kalau kita ikuti kronologi Injil ini kira-kira 16 jam sebelum Tuhan Yesus disalib. Misalkan kita hitung ya, kejadiannya sore hari, jam 7 atau jam 8. Kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, dan Yudas pergi, kemudian Tuhan Yesus memberi nasihat atau wasiat ini. Dan kemudian setelah selesai, kita bayangkan jam 8 atau jam 9 malam, Tuhan Yesus dan rombongan ke taman di seberang Sungai Kidron, gitu ya. Kemudian di sana datanglah Yudas Iskariot, kemudian diikuti oleh beberapa prajurit penjaga bait suci. Tuhan Yesus ditangkap. Setelah itu, Tuhan Yesus dibawa ke rumah Imam Hanas, itu mertua Kayafas ya. Di sana ditanya beberapa hal, kemudian Hanas merasa bahwa ini lebih baik yang memutusi itu Kayafas, menantunya. Maka malam itu juga Tuhan Yesus dibawa ke rumah atau istana Imam Agung Kayafas. Ditanya macam-macam, kemudian sampai pagi hari Tuhan Yesus dibawa ke istana Pontius Pilatus. Nah, kemudian setelah itu kira-kira jam 12 siang Tuhan Yesus diserahkan pada orang-orang Yahudi dan kemudian disalib, dan kemudian Tuhan Yesus mati. Nah, itu kalau kita hitung lah kronologinya seperti yang ini, kira-kira ya 16 atau 18 jam sebelum Tuhan Yesus disalib. Berarti ini boleh disebut sebagai wasiat. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, di ayat 34 ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, paling nggak saya itu, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu perintah baru? Apakah selama 3,5 tahun para murid bersama Tuhan Yesus itu tidak atau belum pernah diajari untuk saling mengasihi? Saya baca-baca mulai dari pasal 1 ya di Injil Yohanes, memang tidak ada perintah eksplisit bahwa mereka harus saling mengasihi. Secara implisit ya, Tuhan Yesus memberi contoh bagaimana mengasihi. Misalkan ketemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub itu, kemudian menyembuhkan orang asing, mengampuni wanita yang berzina, dan seterusnya. Itu menurut saya itu perintah secara implisit, secara tidak langsung, dan para murid ngerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Maka di ayat 34 juga disebutkan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi dalam tafsiran saya bahwa perintah baru itu sebenarnya ada dua baru ya, kebaruannya. Yang pertama, kemungkinan belum pernah diperintahkan untuk saling mengasihi. Mengasihi orang lain pernah ya, tapi saling mengasihi di antara mereka mungkin belum pernah. Kemudian yang lain baru, yang disebut baru adalah
mungkin gayanya atau modelnya, yaitu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Berarti yang baru selain memang itu perintah baru juga caranya, yaitu meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang berikutnya di ayat 35, dengan demikian, yaitu apabila kamu saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Pertanyaan saya juga, apa untungnya ketika mereka dikenal sebagai murid Yesus? Bukankah itu malah merugikan waktu itu? Petrus saja yang mengikuti Tuhan Yesus ke rumah Hanas, Kayafas, itu ketika ditanya, dia nggak ngaku bahwa dia murid Yesus. Jadi kalau situasinya seperti saat itu, dikenal sebagai murid Yesus sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali, malah bisa mencelakakan dia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, memberi wasiat pada para murid bahwa hendaklah kalian saling mengasihi. Caranya seperti saya telah mengasihi kalian. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Supaya apa? Supaya orang lain tahu, dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan Yesus tidak menjelaskan untung ruginya apa. Ketika Tuhan Yesus masih dipuji-puji oleh banyak orang, memang para murid merasa bahwa mengikuti Yesus menjadi murid Yesus itu suatu keuntungan. Sehingga mereka berebut siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi ketika mendekati Tuhan Yesus sengsara itu, kelihatannya menjadi murid Yesus sesuatu yang tidak menguntungkan. Tetapi toh Tuhan Yesus memberi perintah bahwa kalian harus saling mengasihi, supaya kalian dikenal sebagai muridku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, nah pertanyaan yang serupa itu relevan lah dengan kondisi kita saat ini. Kita saling mengasihi, apakah ini perintah baru? Enggak, gitu. Setiap minggu ketika kita masih ibadah sebelum pandemi, akhir Maret lah gitu, kita tiap hari mendengarkan perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan kadang-kadang pengkhotbah memakai ayat ini juga untuk pengganti dari hukum kasih itu. Itu artinya bagi kita, bagi orang percaya, saling mengasihi itu bukan hal yang baru. Kalau begitu, apakah ini nggak relevan? Ya relevannya adalah caranya, cara kita. Maka saya memikirkan judul renungan kita hari ini adalah saling mengasihi dengan cara baru. Karena kehidupan kita sekarang bukankah menggunakan cara baru ya, AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kalau begitu, cara kita saling mengasihi juga harus beradaptasi dengan cara mengasihi yang baru. Nah, itu seperti apa? Cara mengasihi kita seperti apa? Nah, saya senang bahwa saudara-saudara pemusik dan kita semua memakai masker lah. Dulu ketika belum pandemi, pakai masker dikatakan sok-sokan itu. Saya tiap hari naik pramek ya dari Solo ke Jogja ini. Ketika orang pakai masker, itu menjadi pembicaraan orang bisik-bisik. Itu sok-sokan ya. Kenapa? Nggak mau bergaul dengan orang. Tapi sekarang kalau kita nggak pakai masker, itu malah dikatakan sok-sokan gitu. Sok berani, sok beriman gitu. Maka bukankah itu cara baru kita menjaga diri dengan memakai masker gitu. Dan saya juga selain masker juga pakai tutup muka, face shield ya. Tujuannya apa? Karena menurut para dokter itu salah satu penularan yang cukup kuat itu melalui droplet, ya, melalui percikan cairan melalui hidung atau mulut. Jadi kalau saya ngomong seperti ini dan saya tidak pakai kedua-duanya, kalau kebetulan saya kena virus corona itu, maka saya nggak langsung saya akan menyebarkan virus itu kepada saudara-saudara sekitar saya. Jadi kalau saya bicara dengan masker, dengan tutup muka itu sebenarnya dalam rangka cara mengasihi orang-orang sekitar saya. Dan juga bagi saya sendiri cara mengasihi diri saya sendiri supaya seandainya ada orang sekitar saya yang sedang kena gitu ya, entah OTG, entah yang sudah positif gitu ya, saya nggak kena gitu. Karena kalau saya kena itu sama saja saya tidak mengasihi keluarga saya, anak cucu saya, karena saya membawa virus dari tempat lain. Jadi sebenarnya cara saling mengasihi yang baru ini beberapa hal sudah kita lakukan dengan memakai masker, dengan memakai tutup hidung, tutup muka. Gitu. Cara kita beribadah di gereja pun dengan cara yang baru. Dulu ketika belum pandemi, tidak ke gereja itu dibicarakan, bahkan mulai dikunjungi pendeta. Ini sudah 3 minggu kok nggak kelihatan, ini kemana nih Bapak ini? Pasti dikunjungi. Sekarang
Kalau kita ke gereja justru malah dikunjungi. Ngapain Bapak ke gereja? Bukankah membahayakan diri sendiri? Meskipun di gereja sudah ada protokol itu. Dan itulah cara baru gereja melayani jemaatnya. Dan kalau jemaat tidak ke gereja itu juga dalam rangka saling mengasihi. Di gereja kami itu ada ketentuan bahwa kemarin kebetulan 4 Oktober itu ulang tahun gereja kami. Dan itu baru sekali itu diadakan ibadah offline. Karena dalam rangka ulang tahun itu sebelumnya enggak. Dan itu besok enggak lagi. Nah itu bagi yang mau datang daftar siapa, namanya siapa, dan ketentuannya yang boleh datang umurnya 18 sampai 55 tahun. Bagi yang di luar itu mohon ibadah dari rumah. Umur saya 61, jadi saya termasuk yang tidak ke gereja. Kalau dulu saya nggak datang ulang tahun gereja, pasti jadi pembicaraan. Ada apa Pak Sri? Sekarang justru dipuji karena saya tidak ke gereja. Bukankah itu cara kita menilai orang lain dengan cara baru? Dan banyak hal lagi, cara baru. Cuci tangan, kemudian pakai sanitizer dan macam-macam. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi sesuai dengan ayat 35 itu. Apabila kamu saling mengasihi, maka orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Keuntungan kita apa sekarang dikenal sebagai murid Yesus? Masih akan ada keuntungan. Oh itu Pak itu, Mas itu, D itu, atau kelompok itu murid Yesus. Keuntungannya apa? Kadang-kadang dikenal sebagai murid Yesus, mungkin malah merugikan ya, dalam beberapa segi. Tetapi toh perintah ini diberikan kepada kita. Dan pagi ini juga kita renungkan itu. Keuntungannya apa kalau kita dikenal sebagai murid Yesus? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita lihat kelanjutan dari Injil ya di Kisah Rasul itu, para rasul sisanya itu bangga dikenal sebagai murid Yesus. Mungkin karena kuasa Yesus yang ada pada diri mereka itu menyenangkan, membanggakan dalam hal tertentu. Ketika Petrus dan yang lain menyembuhkan, dalam nama Yesus sembuh. Bukankah itu berpeluang untuk para murid dipuji, meskipun mereka tidak ingin dipuji dan tidak membicarakan lagi. Sembuh ya sembuh. Nah, dari situ bahwa yang seandainya boleh kita hitung-hitungan ya, yang paling diuntungkan ketika kita dikenal sebagai murid Yesus adalah apabila kita mentaati apapun yang diatur oleh lingkungan kita, oleh pemerintah kita. Kalau kita mentaati protokol kesehatan yang dibuat pemerintah, dibuat oleh gereja, dibuat oleh kampus, maka orang lain secara tidak langsung akan mengerti bahwa kita adalah orang-orang warga negara yang taat pada aturan. Yang dipuji siapa? Ya kita berharap yang dipuji adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh itu tuh, murid-murid Yesus pada taat. Meskipun banyak juga yang tidak taat. Nah, bagi yang tidak taat dan dikenal sebagai murid Yesus, yang menurut saya itu merugikan Tuhan Yesus sendiri. Orang percaya kok seperti itu gitu. Maka dari itu, inilah yang perlu kita pikirkan bahwa perintah untuk saling mengasihi saat ini bisa kita terapkan dengan cara baru. Cara barunya apa? Seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada para murid. Membasuh kaki, kemudian menyembuhkan orang sakit, mau bicara dengan orang yang saat itu dihindari oleh orang Yahudi. Itulah cara-cara model mengasihi yang diberikan Yesus pada kita. Dan kita masih bisa melakukan sampai hari ini. Beberapa gereja di dalam menghadapi pandemi itu mengumpulkan sembako ya, mengumpulkan sembako di antara jemaat, diumumkan bagi jemaat yang pengen membantu sesama silahkan donasi ke gereja dan gereja mengkoordinir akhirnya dibagi-bagikan kepada jemaat yang membutuhkan juga tetangga-tetangganya. Nah, itulah menurut saya cara baru saling mengasihi. Dan saat ini masih terbuka peluang. Dengan demikian, kalau kita melakukan itu, kiranya Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita. Dan mungkin kita tidak sengaja melakukan itu, tetapi toh hasilnya adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Selamat saling mengasihi dengan cara baru. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur bahwa
kami memiliki peluang untuk saling mengasihi. Teladannya adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus, di dalam mengasihi sesama, mengasihi manusia dengan berbagai keadaannya. Tolonglah supaya kami juga bisa meneladani Yesus, mengasihi dengan tanpa syarat. Kami bersyukur karena kami termasuk anak-anak-Mu, orang yang mengasihi Engkau. Kiranya Engkau memakai kami menjadi sarana Engkau dipermuliakan. Kalau kami mentaati apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, Tuhan berkati supaya itu sebagai sarana bagi kami bersaksi bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Kami terus mohon berkat untuk kami semua warga Duta Wacana. Kami mohon berkat sehat. Tolong kami dilindungi dari COVID-19. Kami, keluarga kami, begitu juga dengan orang-orang sekitar kami, supaya mereka pun sehat, sehingga kami tidak akan saling menularkan COVID ini. Kami bersyukur bahwa Allah melindungi kami, dan bagian kami adalah menjaga diri, kesehatan kami dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sungguh-sungguh yang diharapkan banyak orang bahwa COVID akan segera berlalu, dapat segera terjadi. Mohon berkat untuk para penguasa, para pejabat, para pemimpin yang mengambil keputusan untuk COVID ini, berkati supaya keputusan yang terbaik. Berkati juga para peneliti tentang COVID ini, baik vaksin maupun obat-obatnya, supaya mereka juga segera menemukan cara obat terbaik untuk mengatasi ini. Dan bagi masyarakat, Tuhan berkati supaya mentaati apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Dengan demikian, sungguh-sungguh COVID-19 akan segera teratasi dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah streaming pagi ini, kiranya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami akan melanjutkan aktivitas hari ini, mohon berkat, supaya itu juga melakukan bersama Tuhan. Kami bersyukur, berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hadirlah melalui wajah sesama kami, ya Tuhan, agar kami pun dimampukan untuk menghadirkan kasih dan damai sejahtera bagi sesama dan seluruh ciptaan. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku. Kiranya pujian ini menjadi lagu pengutusan kita.
kasih